Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di SMV guys. Jadi di video kali ini gue lagi ada di daerah Desa Sukamantri guys. Ini daerah Kebon Jati, Taman Sari. Jadi gue tadi habis bepergian ke rumah mertua gue. Sekarang gue mau pulang, turun lewat daerah Kebon Jati. Hari ini gue naik si BV guys, Honda Beat. Jadi ini kalau kalian yang penasaran bentuk Honda Beat gue sekarang kayak gimana, kayak gini cuy. Jadi udah ada beberapa ubahan ya. Ada si meong, oke guys, kalau gitu gue mau pergi dulu, kita lanjut lagi di motor. Jadi gue lagi pakai si Honda Beat. Sekarang gue ada di Kebon Jati guys. Ini tuh di daerah kaki Gunung Salak gitu lah. Jadi gue sekarang mau jalan ke arah Kota Bogor. Oke guys, kita lanjut. Oke guys, kita udah pindah ke Action Cam. Jadi sekarang kita siap-siap OTW cuy. Jadi ini tuh siang-siang sepi banget. Serius. Oke. Ini tuh masih di kaki Gunung Salak gitu guys. Dan ini tuh Kebon Jati ya. Tuh Gang Jati kan, namanya aja Gang Jati. Jadi daerahnya emang sepi guys, kalau di sini nggak terlalu ramai. Ya selayaknya di desa-desa kaki pegunungan lah guys. Kalau bagian yang ramai ada guys, karena ini kan yang pemukimannya ya. Tuh. Cuma ini pemukiman yang agak jauh-jauh ini, jarak rumah antar warganya. Kebanyakan sini balai desa, tapi di sini ada kantor polisi gitu. Polres sektor Taman Sari guys. Wush, tuh, ini kita jalannya menurun banget karena emang posisinya kita dari atas ya guys ya. Makanya ini kita jalan turun. Nah itu di depan kita udah ketemu jalur utama guys, jalur utama Jalan Ciapus Raya. Waduh. Nah, oke. Di sini jalannya udah bagus guys. Kalau yang jalan utama udah oke lah, nggak ada masalah cuy. Waktu di video yang kemarin itu kan gua
turun lewat jalur Parakan ya guys ya. Nah ini sekarang hari ini gue via Kebon Jati, via jalan raya utama Ciapus. Jadi perbedaannya di mana ya, mungkin pemandangannya nggak seperti desa Parakan ya. Kalau desa Parakan masih banyak pemandangan yang bisa dilihat lah, ada sawah, ada kebun ya kan. Kalau ini ya paling ini aja nih, alang-alang. Ush. Oke, tuh kita udah di jalan rayanya, rame guys. Daerah sini tuh masih sepinya hanya di beberapa bagian aja gitu. Jadi kayak ya pemukiman-pemukiman yang agak masuk ke dalam. Tapi bukan berarti sepi nggak ada penghuninya guys ya. Jangan takut sih kalian kalau yang berpikiran mau tinggal di daerah Ciapus atau Taman Sari. Udah rame pakai banget cuy. Jadi udah rame pakai banget. Dan jalan utamanya tuh ya kayak gini, udah angkot juga udah ada gitu. Cuma mungkin kalau kalian masuk ke tempat-tempat yang apa, yang gang-gang di pinggirnya nih pemukiman, mungkin beberapa daerah masih ada yang agak sepi ya. Tapi agak sepi bukan berarti nggak ada penghuninya, tenang aja. Tetap ini kok, cuma lalu lalangnya aja. Makanya enak guys kalau di sini tuh buat yang kalian-kalian yang udah pensiun mau cari ketenangan. Tinggalnya daerah Taman Sari aja cuy, di Ciapus. Atau kalau mau lebih tinggi lagi ke daerah Loa tuh, di situ sih. Jadi ya pemukimannya tuh masih banyak yang asri gitu di atas. Oh ya, ini untuk review Honda Beat nanti mungkin akan gue bikinin video terpisah guys. Cuma kalian tadi udah lihat kan secara garis besar kelihatannya motornya kayak gimana sekarang gitu. Jadi ya inilah Honda Beat gue sekarang. Ramai ya guys ya. Banyak stikernya kan, karena gue lagi pengen ganti suasana aja sih. Kemarin itu kan motor gue kan selalu pada polos, motor gue tuh polosan semua. Jadi sekarang gue ganti pakai stiker gitu biar agak rame. Ya kalau saya dibilang bang stiker norak apa gimana ya, tergantung perspektif kan. Kalau itu gue ngelihatnya tergantung perspektif. Ada orang yang suka motornya banyak stiker gitu, tapi ada juga orang yang memang sukanya yang tipikal elegan, polos, nggak ada stikernya gitu. Kayak gitu sih. Aduh, senengnya stikernya rame. Ya gue lagi pengen ganti suasana aja karena kemarin kan motor gue polosan cuy. Ya sesekali gitu. Biar rame. Anjay, ini jalan gue udah betonan lagi sih ya. Tenang aja cuy, kalau di daerah Taman Sari tuh Ciapus ke bawah ke arah kota Bogor tuh jalannya udah bagus, udah betonan kayak gini. Jadi kalian nggak perlu khawatir ya guys ya. Mungkin di beberapa bagian seperti ya kayak tadi Kebon Jati kan jalannya masih lumayan ringsek gitu. Terus ada lagi di mana ya,
Kalau kalian ke atas ke daerah Loa, Loa ke arah atas lagi kan lama-lama kalian bisa tembus ke Tenjo sih kalau nggak salah. Bisa ke Tenjo aja, bisa ke Sukabumi. Nah itu jalannya sebagian masih ada yang berenek lah gitu. Tapi di sini oke banget sih. Di sini juga bisa gue bilang adem ya bisa. Jadi kayak sepanas-panasnya tuh nggak yang panas gimana-gimana sih. Masih adem gitu hawanya. Oke. Sehingga resto-resto udah banyak. Buat kalian yang anak motor juga nggak usah khawatir guys. Di sini bengkel-bengkel bagus banget cuy. Karena di sini ada salah satu bengkel yang langganan gue banget. Gue bahkan kalau nyari spare part tertentu gue malah naik ke sini gitu, bukannya kemana gitu. Gue malah naik ke gunung sini. Nah ini nih. Bengkel Jaya Wiraguna nih. Cuma dia lagi tutup. Ini salah satu bengkel rekomendasi gue sih. Biasanya kalian cari spare part apa ada. Gue benerin Honda Beat ini salah satunya di situ cuy. Jadi Honda Beat gue nih tadinya kayak standar 2-nya tuh udah patah cuy. Karatan. Cuma kalian jangan berpikir Honda Beat dasar Honda karatan, enggak cuy. Karena emang gue pemakaiannya dulu ekstrim ya. Gue ekstrim. Motornya udah dari tahun 2014 cuy, Honda Beat gue ini. Ini sekarang udah muter ketiga kalinya. 13.625. At least dia udah 99.999 itu dikali 2, dan ini adalah putaran ketiganya. Jadi dia udah jalan kan sekitar 213.000 cuy. 213.000 kilometer. Jadi dia udah jalan sejauh itu. Enggak selalu gue panas-panasan. Gue dulu pakai kerja setiap hari jauh PT, panas dan hujan. Terus gue sering terabas banjir juga dulu. Karena kalian tahu lah kalau yang kerja di daerah Jaksel, kalian lewat Margonda, kalau lagi musim hujan kayak gimana cuy, banjir. Gue lewat jalur Parung pun banjir sama. Jadi kayak gitu sih. Apa namanya? Ya menurut gue bukan karena kualitasnya, menurut gue wajar lah. Sekarang 10 tahun ya, 2014. Motor 2014, gue pemakaian 2015. Sekarang 2025. Menurut gue wajar 10 tahun dengan pemakaian gue yang ekstrim kayak gitu. Nah ini kita akan lewat jalur utama guys. Kita nggak akan motong-motong. Biasa gue motong lewat sini, tapi enggak. Sekarang gue mau kasih unjuk kalian jalan utamanya aja yang memang mobil bisa. Ini sebenarnya mobil bisa lewat sini, cuma menurut gue nggak tahu diri aja mobil lewat sini. Jujur aja men, kalian kalau yang domisilinya atau sering lewat di Gang Emat, anjir tuh mobil kalau di situ cuma satu papasan tuh. Kalau dua tuh nempel, motor nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Menurut gue agak kurang tahu diri sih yang motong lewat situ kalau mobil, karena gangnya kecil banget. Cuma masih ada aja mobil-mobil lewat situ. Maksud gue tuh minimal kalau ada mobil bisa masuk dibikin satu arah aja lah, dari arah sini atau dari arah KRR kayak gitu sih. Kalau dua tuh apa papasan di dalam anjay,
macet langsung cuy. Itu doang sih kalau di Gang Emat. Balik lagi ke bahasan tadi. Jadi karena motor gue udah segitu lama, waktu itu akhirnya standar dua gue patah cuy. Asnya juga as standar udah nyangsang, udah nggak jelas gimana, udah di dalam nyangkut, udah nggak bisa ditarik. Pokoknya Honda Beat gue parah banget waktu itu. Bodi pada pecah, lampu di depan jebol, sampai turun, baut-baut pada hilang entah kemana. Saking terlalu ekstrim gua. Terus ya pokoknya gitu deh, pokoknya udah parah. Nanti aja gue bahas di review Honda Beat, tapi aja sudah parah banget kondisinya. Dan salah satunya gue merestorasi Honda Beat ini di bengkel tadi sih, Jaya Wiraguna. Jadi di beberapa bagian gue merestorasi di situ cuy, sebagian lagi di bengkel dekat rumah gue yang bengkel langganan. Jadi ya ada, kan tidak semua bengkel bisa mengerjakan semua pekerjaan ya guys ya. Sebenarnya bukan nggak bisa, cuma kadang mau apa enggaknya gitu, kayak gitu sih. Kayak misalkan kalau weekend kan rame banget, bener nggak? Weekend itu rame banget yang ke bengkel. Terus sebagian bengkel nggak mau ngerjain pekerjaan yang lama berat gitu kan. Kayak gue buang waktu misal ngerjain ini 5 jam satu motor doang gitu, mendingan gue ngerjain yang dikit-dikit 30 menit kelar, 30 menit kelar ya kan. Kayak ganti oli, ganti air radiator, atau cuma sekedar ya servis ringan, ganti kampas ya kan. Tapi dalam sehari itu dia bisa melayani dapat mungkin 20-30 pelanggan gitu, daripada satu ngerjain 5 jam. Kayak gitu sih, ada bengkel yang kayak gitu cuy. Jadi ya makanya gua waktu ngerestore Honda Beat ini pindah-pindah gitu cuy. Gua kadang di sini, kadang di sana. Ya ini jadinya kayak gini. Nah ini kita udah sampai di Jalan Raya Pancasan. Aduh sampai lupa gua. Tadi tuh kalau kita ke kanan itu kita akan ke Bogor Kota Istana dan Stasiun Bogor. Kalian tadi tinggal belok ke kanan aja. Nah kalau gue ini lewat daerah Pasir Kuda. Ini namanya daerah Pasir Kuda gak? Jalanannya juga udah bagus, udah rame di sini. Anjay, ini apa ya? Oh, Polri ya, asrama, kayak asrama gitu cuy. Oke, ini juga masih daerah Pasir Kuda gitu ya. Ya, gue sih nggak tahu namanya kenapa disebut Pasir Kuda. Yang gue tahu sih namanya untuk Paskud gitu.
Gue lagi seneng banget emang naik Honda Beat. Karena ini dia motor daily gue guys. Gue sebelum ada ADV pakai ini. Kalau Satria F itu lebih dulu sih. Cuma gue bersama Satria F itu cuma sekitar setahun setengah. Itu juga daily gue dekat kan. Cuma emang gue sering touring sih waktu dulu sama teman-teman gue pakai Satria F. Cuma kalau untuk daily emang gue lebih banyak menghabiskan waktu sama Honda Beat. Honda Beat ini nemenin gue lebih dari 5 tahun cuy. Sampai sekarang ya enggak sih, kan sekarang gue udah pakai ADV, makanya gue sesekali aja. Ini dulu 5 tahun. Setelah 5 tahun gue kasih buat operasional nyokap ini motor. Makanya kenapa kalian jangan heran kalau modifikasi gue kayak tadi gitu kan, ada buat nyendernya gitu. Karena sebenarnya motor ini sekarang udah buat operasionalnya nyokap gue. Jadi kalau nyokap gue belanja apa gimana, atau dia mau pergi kemana, itu dia pakai motor ini gitu. Udah gue kasih nyokap. Memang karena gue dulu niatnya jadi belinya motor ini juga karena dulu karena keadaan ya guys ya. Motor gue itu tadinya Satria F. Terus karena keadaan gimana, karena ini guys, waktu itu gue promosi kerjaan. Jadi gue promosi kerjaan, tadinya gue kerja di Bogor, terus gue dapat promosi, tapi gue harus mutasi ke daerah Jakarta Selatan. Nah itu gue nggak kuat pakai Satria F. Gue cuma tahan 3 bulan lah, encok. Sumpah encok. Karena gue bawa laptop cuy. Waktu itu laptop gue gede banget. Awal-awal gue masuk kerja tuh laptop gue gede. Jadi anjir, di tas gue ngebotong apa namanya, ngebotong laptop. Capek banget gitu. Gue mau Satria mana macet, belum kalau hujan banjir. Aduh, emang motor gue gak pernah mogok. Si Satria F itu aman sih, gak pernah nyusahin soal mogok-mogokan, gak pernah. Cuma kan gimana ya, gue rasanya tuh gimana gitu. Pegel aja lah kalian, encok setiap hari Bogor Jaksel, pergi pagi pulang malam. Aduh oncrot ya kan, kayak gitu kan. Pulang jam sore tahu sendiri, nyampe Bogor mau malam gua, malam-malam juga gitu, udah gelap. Pokoknya moncrot lah guys. Dulu akhirnya waktu itu gua nyari mau beli motor. Akhirnya gue mau beli motor, gue mau cari Matic aja, kata gue. Gue mau cari Matic. Gue nggak mempertimbangkan yang lain. Pemikiran gue adalah motornya harus Matic termurah, teririt. Karena gue berpikirnya dulu gue nyari motor memang murni buat kerja gitu, buat jadi kuda gue lah, murni kerja gitu. Pokoknya bakal gue siksa motornya gitu.
Makanya gue nggak perlu yang bagus-bagus, gue nggak perlu pemikiran motor harus ini, pokoknya paling murah, irit, matic, udah. Gue dulu nggak mikirin bagasi gede apa lah, enggak. Akhirnya pilihan gue jatuhlah ke Honda Beat ini gitu. Waktu itu pas banget, ini gue ada brosur ya kan, gue lagi jalan ambil brosur, dan ini kan motor 2014. Ini ngambil itu udah akhir-akhir tahun lah, jadi ini pemakaiannya di 2015 guys. Makanya anjir, hijau dia malah ke kiri. Makanya apa namanya, waktu itu ngambil kredit karena gue lagi nggak ada duit buat ngambil motor cash ya. Jadi gue akhirnya kredit lagi. Kalau nggak salah berapa ya, 1,5 tahun tuh berapa sih, 19 bulan ya, 12 7 ya, 19 bulan. Gue ambilnya 1,5 tahun, karena gue ya menurut gue cicilannya masuk, sama nggak terlalu ngeberatin lah buat bulanan gue pada saat itu ya. Jadi gue ngambilnya 1,5 tahun lunas gitu. Karena gue nggak berpikir motor ini bakal jadi motor gue, istilahnya motor gue yang gue harapkan gitu, yang emang gue pengen. Ini kan motor cuma buat kantor doang. Waktu itu gue pakein nama nyokap. Jadi motornya ini atas nama nyokap gue sih. Ya udah, makanya setelah 5 tahun gue ada rezeki lebih, gue upgrade ke ADV. Kalau ADV memang gue berbagai pertimbangan ya, emang gue suka gitu, gue pengen punya ADV gitu. Saat pertama kali keluar ADV 150 gitu, gue emang pengen punya, makanya itu gue pakai nama gue ya. Kalau ADV gue pakai nama gue cuy. Jadi begitu cerita dari motor Honda Beat ini lah. Jadi Honda Beat ini kenapa sekarang jadi operasional punya nyokap gua ya, karena memang dari pas awal gua ngambil pun gua langsung namain ke nyokap gitu. Jadi emang gua kayak dari awal udah berpikir motor ini tuh nggak akan jadi motor gua gitu. Karena gua dulu beli motor ini bukan karena keinginan gua yang pengen punya motor, suatu motor gitu, tapi gue beli motor ini tuh karena suatu kebutuhan kayak gitu sih. Karena kebutuhan kerja saat itu. Suatu hari nanti gue tuh udah ngomong di dalam hati gue ya waktu itu ya, nanti kalau gue ada rezeki gue pengen beli yang lain, ini buat nyokap gue aja gitu. Makanya dari awal gue udah langsung namain ke KTP nyokap gue kayak gitu sih. Jadi ya pokoknya begitu sih guys, jadi sejarah kenapa Honda Beat ini ada gitu, yang sekarang jadi motor operasional nyokap. Cuma kan waktu itu pas gua tinggalin, itu sebenarnya belum dipakai sama nyokap gua, dipakai sama adik gua yang nomor 2. Karena nyokap gua dulu belum suka bepergian lah, masih suka di rumah aja. Kalau bepergian masih suka lebih pakai angkutan.
Ya udah akhirnya waktu itu motor ini crash, pokoknya amburadul deh, pecah apalah sama adik gua. Tapi pokoknya kayak gitulah, kurang terawat pokoknya motornya. Sampai pas terakhir baru deh nyokap gua udah ada keinginan buat, ya udah semenjak gue menikah lah, gue menikah, adik gue menikah, jadi kan nyokap gue kayak nggak ada, ya dulu kan apa-apa kayak misalnya belanjaan rumah atau apa gitu kan kadang gue sama adik gue yang belanja gitu. Sekarang kan mau nggak mau gue juga sibuk kerja, apa namanya, terus kebutuhan gue kan udah sama istri gue gitu, istri gue yang menuhin lah istilahnya, kayak dia yang ngatur belanjaan di rumah atau apa gitu kan. Ya akhirnya nyokap gue sama adik gue kayak jadi udah apa-apa sekarang pergi sendiri gitu belanja, nyokap gue sama adik gue kayak gitu, adik gue yang bungsu ada, jadi kayak gitu sih. Makanya ini motor jadi motor operasional. Nah semenjak itu ya udah gue kasihin ke nyokap, mah ini udah resmi nih buat operasional ya kata gue. Terus ya udah dirawat gimana ya udah pelan-pelan gue ini gitu, gue benerin. Terus nyokap gue juga karena make ini setiap hari, jadi adik bungsu gue ditugaskan lah untuk merawat motor ini gitu ya. Setiap ini pokoknya ganti oli rutin kayak gitu. Terus kalau ada yang rusak-rusak misal diganti dibenerin, kalau ada apa-apa ya curhat ke gua, misal Mas Jas ini rusak gua harus kemana, oh yaudah lu kesini ganti ini gitu. Gue biasa gitu sih, suka mengkomandoin. Nah terus kemarin motornya kan udah biasa aja ya, maksudnya cuma ya begitu deh, kurang nyaman lah. Pas kemarin-kemarin tuh pada jebol lah, soknya jebol, terus depan belakang jebolnya cuy, depannya mati, belakangnya juga udah mati, pokoknya jebol lah. Nah sedangkan kan ini kan apa namanya, kemarin tuh mau mudik lebaran kan. Gua kan kalau mudik lebaran karena saudara gua deket-deket cuma motoran doang tuh rame-rame sama keluarga gua, jadi ya udah biar nyokap nyaman gimana ya udah akhirnya dirombak lah sampai kayak sekarang gitu. Itu sih latar belakangnya kenapa jadi Honda Beat yang model sekarang ini. Udah bentuknya kayak begini ya, itu semua murni buat kenyamanan nyokap gua sih. Cuma emang karena gua masih sering pakai, kemarin ngebenerin gitu kan, gue jadi suka nostalgia lagi. Kadang gue masih suka makin kayak gue kalau habis dari rumah mertua gue pakai aja motor ini. Tapi kalau nyokap gue lagi nggak pakai, kalau nyokap gue lagi pakai ya nggak bisa gitu sih. Gue jadi sekalian nostalgia aja motor ini. Yuk. Jadi gitu guys ya, kenapa motor ini kemarin gue perbaikin, gue dandanin, gue upgrade lah beberapa komponennya gitu. Nanti untuk reviewnya gue bahas di video tersendiri lah guys, nanti gue bikinin. Mungkin kalian ada yang penasaran perubahan dari Honda Beat ini.
dan apa aja yang gue rubah di Honda Beat ini gitu. Oke, kalau gitu guys, karena udah mau nyampe rumah, jadi kayaknya gua sudahi dulu video kali ini sampai di sini guys. Nanti akan gua update lagi. Terima kasih banget yang udah subscribe, anjay. Aduh, alhamdulillah banget pokoknya udah subscribe, terima kasih. Jadi gue sangat-sangat bahagia. Channel gue banyak dapat dukungan dari kalian gitu. Meskipun kebanyakan dari short gue ya, karena ya video panjang gue belum terlalu banyak, tapi lumayan juga loh. Ada yang berapa ratus view gitu kan yang nonton, ada yang berapa ribu. Gue udah alhamdulillah banget sih ya, kayak yang sering gue bilang lah, 1 atau 2 yang nonton. Gue udah sangat berterima kasih, alhamdulillah gitu. Ada yang nonton video gue. Terus untuk short juga, aduh, lagi ramai banget, makasih ya. Pokoknya gitu deh guys. Oke guys, kalau gitu dukung terus channel gua, jangan sampai terlewat. Terima kasih yang sudah share, like, dan subscribe. Dias MV pamit guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.